Marilah kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita sekalian datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala ciptaannya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turun atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menaungi seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Amin. Marilah datang yang berbulan derat, karena Tuhan kita sudah lahir di dunia. Dialah Immanuel yang selalu beserta kita. Kita katakan, broken vessels. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended at home, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. See the love in your eyes, laying yourself down, reaching out the broken to life. Lebih dalam lagi kita katakan, you take our failure, you take our weakness. Take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessels, the world to see your love in me. Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Can see the love in your eyes, laying yourself down, reaching out the broken to life. Amazing grace. Katakan, amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the
Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah Allah. Kita katakan, tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh memasuki kembali bulan Desember ini, bulan di mana kami boleh mengingat kembali kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan boleh memanggil kami ya Tuhan sampai di bulan Desember ini dalam keadaan kondisi yang baik. Tidak kekurangan suatu apapun, bahkan dengan kesempatan yang terbaik kami mau beribadah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong ya Bapak, urapi pemberitaan firman Tuhan hari ini supaya kami boleh mengisi momen-momen Natal dalam hidup kami dengan bermakna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, Arise Generation. Bagaimana kabar setiap kalian hari ini?
Hopefully setiap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan mulai bangkit semangatnya untuk come back to church soon as possible, begitu ya. Amin ya. Desember, mari kita kalau bicara tentang Desember, bulan yang dinanti banyak orang. Dan Cici yakin sebagian dari kalian juga. Kenapa? Karena beres ujian, mulai holiday, diskon di mana-mana, old and new coming soon. Walaupun kabarnya ya nggak ada hari libur sekolah gitu ya, karena untuk mensiasati penyebaran virus COVID. Percayalah semuanya itu untuk kebaikan kita semua. Intinya, jangan biarkan hari Natal kita berlalu begitu saja, karena sukacita yang terbesar di dalam bulan Desember atau Natal itu adalah apa? Kita semua tahu, kita mengingat Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia ini, bukti nyata, terpercaya, dan terkuat dari yang disebut dengan kasih. Oleh karena itu pun tema kita hari ini adalah Because of His Love, atau oleh karena kasihnya. Dan tema kita hari ini didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu populer, yakni dari Yohanes 3 ayat ke-16. Akan membacakannya untuk setiap kita sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah sering kita dengar ya, ayat kita hari ini, Yohanes 3 ayat 16 begitu sangat populer. Tapi hari ini mari kita baca satu ayat setelahnya, yakni Yohanes 3 ayat 17 yang seringkali mungkin kita skip ya. Apa sih yang menjadi isi dari ayat setelah 16 itu adalah berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi teman-teman, berbuatlah apapun yang kalian mau, lakukan semua hal yang menurut kalian benar, sekalipun orang-orang di luar sana berkata salah, keluarga kita berkata salah, orang tua kita berkata salah, teman-teman kita berkata salah, lakukan semua itu. Hancurkan semua hukum, moral, dan etika yang berlaku. Tidak usah berpikir panjang, lakukan apapun yang kalian mau. Karena Tuhan Yesus cinta banget sama kita semua, sama kalian semua. Dia gak peduli salahnya kita apa, dosa, gak apa-apa, lakukan. Aku mengerti kok kenapa kamu melakukan itu semua. Mungkin Tuhan bilang gitu ya, aku tetap sayang kamu kok. Apakah itu yang kita harapkan dan artikan dari Yohanes 3 ayat 16-17 ini? Maaf ya teman-teman ya, itu semua namanya bucin, bukan kasih. Kita manusia bisa bucin. Tuhan pasti gak bakal bilang ya dosa gak apa-apa, lakukan semuanya itu, gak mungkin bilang gitu ya. Kita manusia bisa aja bucin, tertipu dengan hormon dalam diri kita waktu kita menyukai sesuatu atau seseorang. Tapi kasih itu bukan bucin dan gak pernah bucin. Kasih yang benar itu gak menerima bobroknya hidup kita, sorry to say. Kasih yang benar itu menolong kita untuk meninggalkan segala kebobrokan itu dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari kita sebelumnya. Ini yang disebut because of His love. Oleh karena kasihnya, aku menjadi versi terbaikku untuk diriku dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi maaf ya teman-teman ya. Mungkin khotbah yang lain sering berkata, datang pada Tuhan, Ia terima kamu apa adanya. Kamu masih berdosa, oh gak apa-apa, minta maaf saja. Hanya dengan percaya, yakin kamu pasti masuk surga. Itu semua betul, itu semua benar. Tapi ingat baik-baik, kasih Kristus itu tidak bucin. Betulkah Dia gak peduli dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita, teman-teman? Betulkah Dia terima kita apa adanya? Betulkah Dia menerima bobroknya hidup kita? Setiap orang bebas memberikan jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi hari ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Betulkah Dia gak peduli dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Jawabannya tidak.
Kedatangannya ke dalam dunia ini membuktikan betapa dia peduli banget dan mikirin banget dosa-dosa manusia. Ya segitunya. Betulkah dia terima kita apa adanya? Jawabannya sorry to say tidak demikian. Kembali, kedatangannya ke dalam dunia ini membuktikan betapa dia membenci segala bentuk dosa, kesalahan. Sehingga segitunya banget Tuhan Yesus rela memisahkan dosa itu dari orang-orang pilihannya dan yang percaya kepadanya. Betulkah dia menerima bobroknya hidup kita? Jawabannya tidak, teman-teman. Kembali, kedatangannya ke dalam dunia ini membuktikan betapa dia ingin hidup orang-orang pilihannya dapat dipulihkan. Kembali menjadi baru, menjadi pribadi yang layak, kembali menggambarkan rupa Allah dalam hidupnya. Artinya, menjadi yang paling the best menurut versi setiap diri kita masing-masing. Mungkin saat ini ada beberapa remaja yang berpikir, tapi Kanci, kita gak mungkin gak berdosa. Katanya hidup tanpa dosa itu mustahil selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Betul, betul sekali. Tapi kamu sendiri pun lebih tahu arti dari kalimat ini. Apakah kamu memakai kalimat ini sebagai alasan untuk menjadi the best version of yourself? Kalau kita pikir dengan alasan ini, kita pun punya pembenaran diri untuk menuntut dimaafin sama Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Ingat, artinya kamu mengartikan Tuhan itu bucin sama kamu. Itu salah. Maaf ya teman-teman ya. Tuhan itu tidak bucin sama kita. Kalau kita ada melakukan kesalahan, kalau kita belum betul-betul berusaha meninggalkan dosa, kehidupan bobrok kita, Dia akan menolong kita dan mengkoreksi hidup kita terus-menerus sampai kita menjadi the best version of ourselves. Kenapa? Karena ini yang disebut Ia mengasihi kita. Kasih yang benar. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya yang begitu luar biasa untuk kita, supaya kita dapat menjadi seorang pribadi yang layak, yang terus dibaharui menjadi the best version of ourselves. Inilah yang seharusnya menjadi tanda seorang yang percaya, yang telah menerima Yesus Kristus dan kasih-Nya dalam hidup kita. Yang pertama apa? Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghargai, menghormati kedatangan, pengorbanan, dan kasih Kristus untuk dirinya pribadi. Yang kedua, dia akan berusaha sekuat tenaga meninggalkan segala dosa, kesalahan, dan kebobrokan hidupnya karena ia gak mau menyanyiakan kasih Kristus untuknya. Yang ketiga, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi the best version of themselves. Bagi dirinya, bagi orang-orang di sekitarnya, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Caranya gimana teman-teman? Belajarlah dengan baik. Menghargai hidup dengan baik teman-teman. Apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang Tuhan percayakan, studi atau apapun itu, talenta dalam hidup kita, lakukanlah dengan baik. Hargailah semuanya itu. Rajut cita-cita dengan baik teman-teman. Punya cita-cita tinggi, jangan hari ini ya udah selesai, udah gitu aja. Sorry to say, itu bukan the best version of ourselves. Beribadahlah dengan baik teman-teman. Karena Tuhan suka melihat ketika kita beribadah dengan sungguh hati. Melayani Tuhan di dalam gereja dengan baik. Kalau selama ini kita sudah terlalu enjoy, terlalu nyaman dengan rumah kita, pandemi yang begitu panjang, teman-teman, ini waktunya kita bangkit. Tunjukkan kembali the best version of ourselves. Layani Tuhan kembali. Berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Berperilaku dan berucaplah dengan baik. Karena kita dapat menjadi kesaksian yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Bergaul dengan baik teman-teman. Karena kita sangat punya modal untuk mengubah hidup orang-orang di sekitar kita melalui apa yang kita lakukan. Menjaga hidup dengan baik. Kalau saya tahu ini dosa, jangan lakukan.
memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kita dengan baik. Apapun yang kita lakukan, itu semua harus baik adanya, berharga adanya, dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu, kita ini sangat dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melihat diri kita dapat melihat adanya kasih Kristus di dalamnya. Kita orang-orang yang dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Ingat ini baik-baik teman-teman. Jikalau ada, Cici mau menambahkan satu hal, jikalau ada di antara setiap kita yang punya luka hati, merasa gak dikasihi, atau merasa punya traumatis yang khusus, yang begitu sangat sulit ditinggalkan, jangan pernah takut datang pada Tuhan teman-teman. Dia tidak pernah melihat semuanya itu menjadi kelemahan dan keburukan dalam diri kita. Karena dia tahu itu semua bukan kesalahan kita. Datang kepada Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Dan kita tetap bisa menjadi the best version of ourselves. Sesuai dengan setiap kita masing-masing. So, be the best version of ourselves. Because what? Because of His love in our life. Ingat ini baik-baik. Jangan pernah lupakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu ya Tuhan, yang Tuhan nyatakan, buktikan dengan kedatangan-Mu ya Bapa. Engkau lahir ke dalam dunia ini untuk berkorban bagi setiap kami. Mungkin seringkali kami salah mengartikan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih berbuat apapun seenaknya kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, dan hari ini biarlah sungguh firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa kasih Kristus itu memulihkan, melayakkan, bukan hanya menerima kami dengan segala kebobrokan kami. Sehingga kami mau rindu ya Tuhan, menghargai, menghormati setiap kasih, bukti, anugerah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong ya Bapa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mungkin hari ini merasa tidak dikasihi. Punya traumatis tersendiri, punya begitu banyak dosa atau mungkin dosa-dosa yang begitu mengikat mereka. Mereka belum bisa lepas atas semuanya itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu boleh melawat setiap mereka. Boleh memberikan kekuatan dan boleh memberikan satu pengetahuan, keyakinan, iman, percaya bahwa Tuhan Yesus ada dengan kasih-Nya untuk memulihkan setiap mereka. Tuhan tolong ya Bapa supaya sungguh hari ini dan sepanjang Desember ini kami boleh mengisi penuh hati dan iman kami dengan kasih Kristus. Sehingga kami boleh sungguh hidup untuk menyatakan kasih tersebut bagi kemuliaan Tuhan kepada orang-orang di sekitar hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan kami kesanggupan untuk melakukan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan inilah ucapan syukur kami. Biarlah sungguh ya Tuhan, bukan hanya persembahan materi yang kami berikan, tetapi juga seluruh hidup kami dan masa depan kami sepanjang umur hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan.
Dan marilah kita pulang terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan daripada Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kesanggupan melakukan firman Tuhan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menaungi kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hello Rest Generation, happy Sunday untuk setiap kita. Dan kita sampai juga di hari ini, Ebenezer. Tuhan memelihara kita, tinggal 2 minggu lagi di 2021 sebelum kita bergerak di tahun yang akan datang. So teman-teman, hari ini jam 5 sore nanti, ya sekali lagi jam 5 sore nanti, sama-sama buka YouTube channel kita, Rest Generation, di YouTube channel ini juga, untuk kita boleh sama-sama merayakan, celebrate Natal, bersama-sama seluruh Rest Generation yang ada di kota manapun, teman-teman, bahkan yang ada di Singapura dan LA, untuk kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan, Undaunted. So, jam 5 sore, semuanya harus buka YouTube-nya dan kita sama-sama celebrate, mempersiapkan Christmas kit kita juga. Jangan buka dulu, sebelum jam 5 sore, kita akan buka sama-sama nanti di dalam acara Undaunted. So, kita juga sama-sama refleksi, di minggu depan kita akan menuntaskan ibadah kita di tahun ini. Banyak hal yang sudah kita lewati, kita siap untuk 2022. Selalu pantengin sosial media kita, baik itu di Instagram, Line, maupun juga YouTube channel ini. Dan berjuang dalam kerohanian kita lewat Rise Daily Devotion dan semua peralatan yang ada, bahkan CG di lokasi masing-masing. See you next week. Rise Generation, rise for Him.